Maya Lestari menaiki anak tangga villa mewah keluarga Pradana untuk pertama kalinya sambil menggenggam erat tas kulit lamanya dan berusaha menenangkan rasa gugup yang memenuhi dadanya. Di usia 26 tahun, dengan rambut hitam yang disanggul sederhana dan pakaian terbaik yang dimilikinya, ia tetap merasa penampilannya terlalu sederhana untuk lingkungan semewah itu. Villa di kawasan Menteng, Jakarta, itu tampak megah dengan 3 lantai berlapis marmer, dinding kaca yang menjulang tinggi, taman yang tertata sempurna, dan kolam air mancur di tengah halaman yang nilainya mungkin melebihi penghasilannya selama bertahun-tahun. Namun yang paling mengusiknya bukanlah kemewahan itu, melainkan kesunyian berat yang menyelimuti seluruh rumah seolah menyimpan luka yang belum sembuh. Anda pasti Maya Lestari. Sebuah suara tegas terdengar dari ruang depan. Sosok yang berdiri di sana adalah Ningsih Wulandari, kepala pengurus rumah tangga yang telah bekerja selama 15 tahun. Wanita berusia 52 tahun itu berdiri tegak dengan ekspresi dingin. Anda datang tepat waktu. Maya Lestari mengangguk sopan. Selamat pagi, Bu Ningsih Wulandari. Wanita itu langsung mengoreksi dengan nada datar, di rumah ini kami menjaga formalitas. Teguran itu terasa sengaja diberikan untuk menunjukkan hierarki sejak awal. Sudah membaca semua aturan yang kami kirim? Maya Lestari mengangguk, mengingat daftar panjang yang harus dipatuhi, tidak membuat keributan, tidak mempertanyakan metode perawatan, tidak terlibat secara emosional dengan anak yang dirawat, dan selalu menjaga jarak profesional. Anak itu ada di kamarnya di lantai 2. Ikuti aturan, maka tidak akan ada masalah. Maya Lestari menaiki tangga marmer, langkahnya bergema di tengah kesunyian yang mencekam. Setibanya di depan pintu kayu besar berwarna gelap, ia menarik napas panjang sebelum mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan dan pemandangan di dalam langsung membuat hatinya teriris. Di sebuah kamar luas yang dipenuhi peralatan medis, ranjang perawatan pribadi, dan mainan mahal yang tak pernah disentuh, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berbaring menatap langit-langit tanpa ekspresi. Raffi Pradana memiliki rambut coklat yang sedikit berantakan dan mata yang dulunya pasti penuh semangat, tetapi kini tampak redup dan lelah. Wajahnya pucat, jauh dari kesan anak seusianya. Halo, Raffi Pradana. Saya Maya Lestari, pengasuh baru untukmu. Anak itu hanya menggerakkan matanya untuk melihatnya tanpa mengangkat kepala sedikit pun. Anda tidak perlu berpura-pura peduli, katanya lirih dengan suara lelah. Semua orang selalu begitu di awal. Hati Maya Lestari terasa nyeri mendengarnya. Sudah berapa pengasuh yang pernah merawatmu? Anak itu berpikir sejenak. 12, mungkin 13. Aku sudah lupa. Kenapa mereka pergi? Papa bilang mereka tidak cukup baik, tapi aku tahu alasannya. Apa alasannya? Mereka takut padaku. Maya Lestari mendekati ranjang dan duduk di kursi di sampingnya. Kenapa mereka harus takut? Anak itu menjawab tanpa ragu, seolah mengucapkan sesuatu yang sudah diterimanya sebagai kebenaran mutlak. Karena aku rusak. Kata-kata itu membuat dada Maya Lestari sesak. Siapa yang bilang begitu? Semua orang. Aku tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa jadi anak normal. Maya Lestari menatap kedua kaki yang diam tak bergerak di balik selimut. 6 bulan lalu, Raffi Pradana mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera serius pada tulang belakangnya. Dokter mengatakan kemungkinan besar ia tidak akan bisa berjalan lagi. Menjadi berbeda tidak berarti rusak, kata Maya Lestari lembut. Anak itu menggeleng pelan. Itu berarti rusak. Papa bahkan sulit menatapku. Dia hanya datang untuk bicara dengan pengasuh, bukan denganku. Hati Maya Lestari kembali teriris. Aku yakin dia mencintaimu. Kalau begitu, kenapa dia selalu terlihat sedih setiap kali melihatku? Kesederhanaan pertanyaan itu terasa sangat menyakitkan. Saat itu Maya Lestari sadar bahwa anak di depannya bukan hanya kehilangan kemampuan berjalan, tetapi juga kehilangan kedekatan dengan ayahnya sendiri. Coba ceritakan apa yang kamu suka lakukan. Raffi Pradana mengangkat bahu. Tidak ada. Aku tidak bisa melakukan apapun.
Tentu bisa. Kamu bisa membaca, menggambar, mendengarkan musik. Untuk apa? Semua itu tidak berguna kalau aku tidak bisa keluar dari tempat tidur. Maya Lestari memperhatikan tumpukan buku yang belum pernah dibuka, permainan yang masih tersegel, dan tablet yang mati di sudut kamar. Semua benda mahal itu dibeli dengan uang, tetapi tidak ada yang diberikan dengan cinta. Boleh aku ceritakan sebuah rahasia? Untuk pertama kalinya, Raffi Pradana memandangnya dengan sedikit rasa penasaran. Ketika usiaku 8 tahun seperti kamu, aku pernah terbaring di tempat tidur selama 2 bulan karena sakit parah. Raffi Pradana menatapnya penasaran. Sakit apa? Pneumonia berat. Dokter bilang aku bisa saja meninggal. Apa kamu takut? Sangat takut. Tapi tahu tidak apa yang membantuku? Apa? Aku membayangkan setiap hari di tempat tidur adalah petualangan yang berbeda. Hari Senin aku menjadi putri di sebuah istana megah, hari Selasa aku menjadi penjelajah yang mencari harta karun di gua rahasia. Untuk pertama kalinya, wajah Raffi Pradana menunjukkan ketertarikan. Bagaimana bisa? Maya Lestari tersenyum lembut. Karena imajinasi tidak memiliki batas. Walaupun tubuh tidak bisa bergerak kemana-mana, pikiran bisa pergi ke tempat manapun. Anak itu memandangnya lama. Apa Anda benar-benar percaya itu? Tentu saja, dan aku akan membuktikannya padamu. Sepanjang hari Maya Lestari memperhatikan Raffi Pradana. Anak itu sopan, tetapi sangat tertutup. Ia selalu menjawab pertanyaan, namun tidak pernah memulai percakapan. Saat makan siang, ia makan tanpa semangat seolah hanya menjalankan kewajiban. Kamu tidak suka makanannya? Tanya Maya Lestari. Menunya selalu sama setiap hari. Papa menyewa ahli gizi yang membuat menu khusus untuk anak yang tidak bisa berjalan. Dan kamu tidak boleh memilih makanan yang kamu suka? Raffi Pradana menggeleng. Papa bilang aku tidak bisa makan seperti anak normal karena tubuhku tidak bekerja seperti anak normal. Mendengar itu, Maya Lestari merasa kesal. Anak ini diperlakukan seperti pasien yang rusak, bukan seperti seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Sore harinya, saat Bima Pradana pulang dari kantor, Maya Lestari akhirnya bertemu dengan ayah Raffi Pradana. Di usia 42 tahun, pria itu tampak tinggi, rapi, dan berwibawa. Tetapi wajahnya selalu menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan oleh kekayaan. Ia membangun perusahaan properti besar, namun kehilangan istrinya dalam kecelakaan yang sama yang membuat putranya lumpuh. Bagaimana hari pertama pengasuh baru itu? Tanyanya kepada Ningsi Wulandari di ruang depan tanpa berniat naik ke kamar putranya. Baik, Pak. Dia tampak cukup kompeten. Dan bagaimana Raffi Pradana? Diam seperti biasanya. Pada saat itu Maya Lestari turun dari tangga. Selamat sore, Pak Bima Pradana. Selamat sore. Bagaimana keadaan anak saya? Dia anak yang sangat istimewa, cerdas, dan sensitif. Ekspresi Bima Pradana tampak tidak nyaman mendengar pujian itu. Bagaimana dengan fisioterapinya? Apakah dia bekerja sama? Hari ini kami lebih banyak berbicara. Saya merasa perlu mengenalnya terlebih dahulu. Berbicara? Bima Pradana mengernyit. Dia membutuhkan fisioterapi, bukan percakapan. Dengan hormat, Pak, dia juga membutuhkan dukungan emosional. Dukungan emosional tidak akan membuatnya berjalan lagi. Mungkin tidak, tetapi bisa membuat kualitas hidupnya jauh lebih baik. Bima Pradana memandangnya seolah ia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Maya Lestari, Anda dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan medisnya, bukan menjadi psikolog. Saya mengerti, Pak. Raffi Pradana harus menerima keadaannya dan beradaptasi. Semakin sedikit harapan yang tidak realistis, semakin baik. Kalimat itu membuat Maya Lestari terkejut. Harapan tentang apa? Tentang hidup normal. Tentang berjalan kembali. Dokter sudah jelas.
dia tidak akan bisa berjalan lagi. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa bahagia. Bima Pradana menjawab dengan nada dingin. Kebahagiaan adalah kemewahan yang tidak bisa dia pikirkan sekarang. Dia harus kuat. Malam itu Maya Lestari menemukan Raffi Pradana menangis diam-diam di tempat tidur. Ada apa? Anak itu menggeleng. Tidak apa-apa. Boleh aku duduk di sini? Ia mengangguk pelan. Dulu saat aku sakit, aku juga sering menangis diam-diam. Kenapa? Karena aku takut tidak akan pernah menjadi diriku yang dulu. Lalu apakah Anda kembali seperti dulu? Maya Lestari berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku kembali sehat, tetapi bukan orang yang sama. Aku menjadi lebih baik. Bagaimana bisa? Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat berarti menangis saat perlu, lalu bangkit dan menemukan alasan untuk tersenyum lagi. Raffi Pradana memperhatikannya dengan serius. Apa menurut Anda aku juga bisa menemukan alasan untuk tersenyum? Maya Lestari tersenyum hangat. Aku sangat yakin. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, ia melihat secercah harapan di mata anak tersebut. Pada minggu pertama, Maya Lestari mulai menerapkan rutinitas yang berbeda. Alih-alih menjadikan fisioterapi sebagai latihan yang membosankan, ia mengubah setiap gerakan menjadi permainan yang menyenangkan. Pada hari Senin ia berkata penuh semangat, hari ini kita akan menjadi astronot, dan sejak saat itu sebuah perubahan kecil mulai tumbuh di dalam diri Raffi Pradana. Lenganmu adalah roket yang harus menjadi sangat kuat agar bisa mencapai bulan, kata Maya Lestari sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Raffi Pradana tertawa. Astronot sungguhan? Tanyanya penuh semangat. Tentu saja, Komandan Raffi Pradana. Siap menjalankan misi? Siap, Komandan Maya Lestari. Sejak saat itu, setiap latihan berubah menjadi petualangan luar angkasa dan setiap sesi fisioterapi menjadi perjalanan menjelajahi planet-planet yang belum pernah ditemukan. Raffi Pradana mulai bersemangat, ikut berpartisipasi dengan antusias, dan semakin sering tersenyum. Besok kita bisa jadi bajak laut tidak? Tanyanya suatu hari. Tentu saja, Kapten Raffi Pradana, kita akan mencari harta karun yang hilang. Menjelang akhir minggu pertama, perubahan pada diri Raffi Pradana terlihat jelas. Ia makan lebih lahap, tidur lebih nyenyak, dan mulai berinteraksi lebih banyak. Bima Pradana menyadari perubahan itu ketika mengunjungi putranya pada hari Minggu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Halo, Papa, seru Raffi Pradana dengan suara penuh semangat. Bima Pradana terkejut karena selama berbulan-bulan anak itu hampir tidak pernah menyapanya dengan antusias. Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Baik. Hari ini aku dan Maya Lestari menjadi bajak laut dan menemukan harta karun. Bima Pradana menatap Maya Lestari dengan bingung. Bajak laut? Kami mengubah fisioterapi menjadi permainan yang menyenangkan, jelas Maya Lestari. Papa, mau lihat peta harta karunku? Raffi Pradana menunjukkan gambar berwarna yang dibuatnya sendiri. Bima Pradana mengambil kertas itu, tetapi ekspresinya lebih menunjukkan kekhawatiran daripada kebahagiaan. Raffi Pradana, kamu tahu bahwa kamu bukan bajak laut sungguhan, kan? Senyum anak itu sedikit memudar. Aku tahu, Papa. Itu hanya permainan. Bagus. Papa tidak ingin kamu mencampur adukan fantasi dengan kenyataan. Setelah Bima Pradana pergi, Raffi Pradana menjadi pendiam. Papa tidak suka gambarku, katanya sedih. Papa suka. Dia hanya khawatir padamu, jawab Maya Lestari. Papa selalu ingin aku serius. Dia berpikir itu akan membantumu. Tapi aku suka bermain denganmu. Maya Lestari tersenyum hangat. Dan aku juga suka bermain denganmu. Kita akan melanjutkan petualangan kita. Baik. Raffi Pradana tersenyum lagi, tetapi Maya Lestari mulai menyadari bahwa Bima Pradana tidak menyukai metode yang digunakannya. Pada minggu kedua,
Maya Lestari memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia membawa buku-buku petualangan dan membacakannya setiap sore. Hari ini kita akan membaca kisah seorang anak yang sangat berani, katanya sambil membuka sebuah buku. Apakah dia seperti aku? Tanya Raffi Pradana. Dia bahkan lebih berani daripada kamu. Anak itu menggeleng. Tidak mungkin. Aku tidak berani. Tentu saja kamu berani. Bangun setiap hari dan menghadapi tantangan hidup adalah salah satu bentuk keberanian terbesar. Selama membaca, Raffi Pradana terlihat sangat terpesona. Pertanyaannya cerdas dan pengamatannya seringkali mengejutkan. Maya Lestari, kenapa anak dalam cerita itu tidak menyerah meskipun semuanya sulit? Karena dia memiliki sesuatu yang layak diperjuangkan. Kalau aku berjuang untuk apa? Pertanyaan itu begitu dalam hingga Maya Lestari terdiam sesaat. Kamu berjuang untuk bahagia, untuk menemukan kemampuanmu, dan untuk membuktikan bahwa Raffi Pradana jauh lebih berharga daripada kondisi kedua kakimu. Anak itu memandangnya lekat-lekat. Apa Anda benar-benar percaya itu? Aku percaya sepenuh hati. Raffi Pradana memeluk buku itu erat ke dadanya. Belum pernah ada yang mengatakan bahwa aku lebih dari sekadar kakiku. Malam itu Maya Lestari tidak bisa tidur karena terus memikirkan kesepian yang selama ini ditanggung anak itu. Pada minggu ketiga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Maya Lestari, mau mengajariku memasak? Tanya Raffi Pradana. Memasak? Tapi kamu tidak bisa keluar dari tempat tidur. Aku tidak perlu keluar. Aku bisa membantu dari sini. Maya Lestari menatapnya penasaran. Bagaimana caranya? Kamu bisa membawa bahan-bahannya ke sini, lalu aku bisa mencampur, memilih rasa, dan membantu membuatnya. Ide itu begitu kreatif hingga membuat Maya Lestari kagum. Raffi Pradana, itu ide yang luar biasa. Apa Papa akan mengizinkannya? Mari kita tanyakan. Ketika Bima Pradana pulang kerja, Maya Lestari menjelaskan rencana tersebut. Dia memang harus tetap di tempat tidur, tetapi dia bisa ikut berpartisipasi. Ini akan menjadi terapi aktivitas yang sangat baik. Saya tidak melihat perlunya, jawab Bima Pradana. Dengan ragu-ragu Raffi Pradana menyela. Aku janji tidak akan membuat berantakan, Papa. Bima Pradana memandang putranya dan untuk sesaat wajahnya melunak. Baiklah, tapi jangan membuat kekacauan. Hampir saja Raffi Pradana berteriak karena senang. Terima kasih, Papa. Itu adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan Bima Pradana melihat antusiasme yang benar-benar tulus dari putranya. Keesokan harinya, Maya Lestari mengubah kamar Raffi Pradana menjadi dapur kecil yang aman. Ia membawa mangkuk, bahan-bahan sederhana, dan peralatan yang tidak berbahaya. Chef Raffi Pradana, hidangan apa yang akan kita buat pertama kali? Anak itu tersenyum lebar dan menjawab tanpa ragu, kue kering buatan ibu. Dulu Mama membuat kue kering yang sangat enak, kata Raffi Pradana pelan. Itu adalah pertama kalinya ia berbicara tentang ibunya. Maya Lestari langsung menyadari bahwa kenangan itu sangat berharga baginya. Kalau begitu, mari kita membuat kue kering terbaik di dunia. Dengan penuh semangat, Raffi Pradana mulai mencampur adonan, memilih rasa, dan menghias setiap kue dengan sangat teliti. Matanya berbinar-binar karena fokus dan kebahagiaan. Maya Lestari, bentuknya mulai mirip seperti yang dibuat Mama, bahkan lebih bagus. Ketika kue-kue itu selesai dipanggang, Raffi Pradana bersikeras menyimpan beberapa untuk ayahnya. Papa pasti akan senang. Malam itu, saat Bima Pradana mencicipi kue tersebut, matanya langsung berkaca-kaca. Enak sekali, Nak. Raffi Pradana tersenyum bangga. Aku yang membuatnya. Memang Maya Lestari membantu, tapi aku yang memilih semua bahannya. Bima Pradana mengangguk. Hasilnya sempurna. Itu adalah pujian tulus pertama yang ia berikan kepada putranya sejak kecelakaan terjadi. Memasuki minggu keempat, perubahan pada Raffi Pradana semakin terlihat. Ia menjadi lebih komunikatif, lebih kreatif,
dan jauh lebih penuh harapan. Maya Lestari dapat melihat kepercayaan dirinya perlahan kembali. Suatu hari anak itu berkata pelan, "Maya Lestari, boleh aku menceritakan sebuah rahasia?" "Tentu. Kadang-kadang aku bermimpi bisa berlari lagi." "Bagaimana perasaanmu saat bermimpi begitu?" "Bebas. Seolah aku bisa melakukan apa saja." Maya Lestari tersenyum. "Lalu kenapa kamu tidak bisa melakukan apa saja saat terjaga?" Raffi Pradana berpikir sejenak. "Karena aku tidak bisa berjalan." "Berjalan hanyalah salah satu cara untuk bergerak. Pikiranmu bisa pergi kemana saja." Anak itu mengangguk perlahan. "Benar juga. Saat kita bermain, aku sering lupa kalau aku tidak bisa berjalan." "Itu berarti kamu tetap bisa merasakan kebebasan." Senyum hangat muncul di wajah Raffi Pradana. "Bersamamu, iya." Kalimat sederhana itu menyentuh hati Maya Lestari begitu dalam. Ia semakin menyayangi anak pemberani itu. Namun tidak semua orang di rumah menyukai cara yang digunakannya. Dr. Ratna Paramita, dokter pribadi Raffi Pradana, adalah wanita berusia 55 tahun yang sangat kaku dan tradisional. 2 kali seminggu ia datang untuk memantau kondisi pasiennya. Pada suatu hari Kamis, ia bertanya kepada Maya Lestari, bagaimana perkembangan fisiknya? Dia jauh lebih bersemangat dan lebih aktif berpartisipasi. "Bersemangat?" Dr. Ratna Paramita mengernyit. "Saya tidak tertarik dengan kondisi emosionalnya. Saya ingin tahu kekuatan ototnya, rentang geraknya, dan daya tahannya. Perkembangan di bidang itu juga baik. Dia jauh lebih kooperatif saat latihan." "Kenapa lebih kooperatif?" "Karena dia menikmati prosesnya." Dokter itu mengucapkan kata tersebut seolah mendengar sesuatu yang buruk. Menikmati? Anak dalam rehabilitasi tidak perlu menikmati. Dia harus fokus pada pengobatan. Tetapi ketika dia menikmati latihan, dia berpartisipasi lebih baik. Partisipasi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menerima kenyataan. Nada dingin dokter itu membuat Maya Lestari tidak nyaman. Kenyataan yang mana? Bahwa dia tidak akan pernah berjalan lagi. Semakin cepat dia menerima itu, semakin sedikit penderitaannya. "Dokter, dia masih anak-anak. Dia membutuhkan harapan. Harapan palsu itu kejam. Lebih baik dia segera beradaptasi dengan kursi roda. Usianya baru 8 tahun. Usia tidak penting. Disabilitas tetaplah disabilitas." Maya Lestari merasakan kemarahan karena sikap tidak berperasaan itu, tetapi ia menahan diri. Sore harinya, Dr. Ratna Paramita berbicara langsung dengan Raffi Pradana. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Baik, dokter. Tadi aku dan Maya Lestari melakukan ekspedisi ke Pegunungan Jayawijaya." "Ekspedisi?" "Saat fisioterapi. Aku menjadi penjelajah pemberani." Dr. Ratna Paramita menoleh ke arah Maya Lestari dengan tatapan tidak setuju. "Raffi Pradana, kamu tahu bahwa kamu tidak benar-benar pergi ke Pegunungan Jayawijaya, bukan?" "Tentu saja, dokter. Itu hanya permainan." "Bagus. Penting bagimu untuk memahami perbedaan antara fantasi dan kenyataan." "Saya mengerti. Kenyataannya adalah kamu tidak bisa berjalan, dan itu bukan masalah. Banyak orang hidup baik menggunakan kursi roda." Raffi Pradana terdiam. "Saya tahu, dokter. Saya tidak ingin mendengar lagi permainan hayalan seperti itu. Kamu harus fokus pada rehabilitasi yang serius." Setelah dokter itu pergi, suasana hati Raffi Pradana berubah muram. "Maya Lestari, mungkin dokter benar." "Benar tentang apa?" "Bahwa aku tidak seharusnya bermain pura-pura." Maya Lestari langsung menggeleng. "Tentu saja kamu boleh bermain. Berimajinasi adalah hal yang indah. Tapi katanya itu hanya membuang waktu."
Maya Lestari menatapnya dengan lembut. Raffi Pradana, imajinasimu adalah salah satu harta terbesar yang kamu miliki. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu. Janji kita akan terus melanjutkan petualangan kita? Tanya Raffi Pradana dengan cemas. Aku janji, jawab Maya Lestari sambil tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa tekanan dari orang-orang di rumah itu semakin besar. Pada minggu ke-6, Ningsih Wulandari memutuskan untuk mencari masalah. Suatu pagi ia menemui Bima Pradana dan berkata, "Pak, saya perlu melaporkan beberapa perilaku yang tidak pantas dari pengasuh itu." "Perilaku seperti apa?" tanya Bima Pradana. "Dia membuat terlalu banyak keributan di kamar Raffi Pradana. Permainan yang ribut seperti itu tidak cocok untuk rumah yang serius." "Permainan apa?" "Kemarin saya mendengar mereka berteriak-teriak seolah sedang menjadi pejuang suku di pedalaman Kalimantan. Entah permainan anak-anak apa itu." Bima Pradana tampak berpikir. "Ada lagi?" "Dia memasak di kamar anak itu. Ada remah-remah kue di mana-mana. Katanya terapi, tapi menurut saya hanya membuat berantakan." Mendengar laporan itu, Bima Pradana memutuskan untuk melihat sendiri. Saat tiba di kamar, ia menemukan Maya Lestari dan Raffi Pradana sedang menyusun puzzle raksasa. "Halo, Papa," seru Raffi Pradana penuh semangat. "Halo, Nak. Sedang apa kalian?" "Kami sedang menyusun peta Nusantara. Kami sedang merencanakan ekspedisi berikutnya." Bima Pradana memperhatikan puzzle itu. Aktivitas tersebut memang mendidik dan merangsang pikiran, tetapi tetap terasa seperti permainan. "Raffi Pradana, kamu tahu bahwa kamu tidak benar-benar akan melakukan ekspedisi itu, kan?" "Aku tahu, Papa. Tapi menyenangkan untuk membayangkannya. Berimajinasi tidak akan membuatmu lebih baik." Anak itu menjawab pelan, tapi itu membuatku bahagia. Jawaban sederhana itu membuat Bima Pradana kehilangan kata-kata. "Maya Lestari, bisa bicara sebentar?" Di lorong luar kamar, ia menyampaikan kekhawatirannya. "Saya menerima banyak laporan bahwa Anda menanamkan terlalu banyak fantasi dalam pikiran Raffi Pradana. Saya hanya mengembangkan kreativitasnya." "Untuk apa?" "Dia harus realistis." Maya Lestari menatapnya tenang. "Dia baru 8 tahun, Pak. Anak seusianya perlu bermimpi. Tidak dalam kondisi seperti dia." "Kenapa tidak?" "Karena mimpi bisa berubah menjadi kekecewaan. Dan dia sudah cukup kecewa dengan hidupnya." Maya Lestari merasakan dirinya sedang berhadapan dengan tembok yang sangat sulit ditembus. "Pak Bima Pradana, boleh saya bertanya sesuatu?" "Silakan." "Kapan terakhir kali Anda melihat Raffi Pradana benar-benar bahagia?" Bima Pradana terdiam cukup lama. Setelah kecelakaan itu, ia bahkan tidak bisa mengingatnya. Dia tidak punya alasan untuk bahagia lagi. Dia punya. Dia hanya membutuhkan izin untuk merasakannya. Izin untuk berhayal. Izin untuk menjadi anak-anak. Untuk beberapa saat Bima Pradana tidak menjawab. Akhirnya ia berkata, "Saya mengerti niat baik Anda, tetapi dia membutuhkan pengobatan, bukan hiburan. Bagaimana kalau keduanya bisa berjalan bersama?" "Tidak bisa. Dia harus menerima kenyataan." Dari nada suaranya, Maya Lestari tahu bahwa ia mulai kalah dalam perdebatan itu. 2 minggu kemudian, tekanan meningkat jauh lebih besar. Dr. Ratna Paramita dan Ningsih Wulandari mulai bekerja sama untuk meyakinkan Bima Pradana bahwa Maya Lestari justru merusak perkembangan anak tersebut. Dalam sebuah pertemuan resmi, Dr. Ratna Paramita berkata, "Pak Bima Pradana, saya memiliki kekhawatiran serius terhadap metode pengasuh saat ini." "Kekhawatiran seperti apa?" "Dia menciptakan harapan yang tidak realistis bagi Raffi Pradana. Ketika suatu hari anak itu menyadari bahwa semua mimpinya tidak mungkin tercapai, dia bisa mengalami depresi berat." "Maksud Anda?" "Semua fantasi tentang menjadi penjelajah, koki, petualang,
dan sebagainya hanya memberi ilusi yang tidak nyata. Ningsih Wulandari segera menimpali, dan dia terlalu memanjakan anak itu. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan disiplin yang ketat, bukan perlakuan istimewa. Dr. Ratna Paramita melanjutkan, selain itu saya tidak melihat kemajuan fisik yang benar-benar signifikan. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk kegiatan yang tidak relevan. Tetapi Raffi Pradana terlihat jauh lebih bahagia, kata Bima Pradana. Kebahagiaan sementara yang dibangun di atas ilusi, jawab dokter itu dingin. Ketika kenyataan menghantamnya, dampaknya akan sangat menyakitkan. Bima Pradana mulai bimbang. Di satu sisi ia melihat putranya jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Tetapi di sisi lain para profesional yang ia percayai terus mengatakan bahwa hal itu berbahaya. Lalu apa yang kalian sarankan? Tanyanya. Cari pengasuh yang lebih berpengalaman, jawab Dr. Ratna Paramita. Seseorang yang benar-benar ahli dalam rehabilitasi pasien lumpuh, menggunakan metode yang sudah terbukti, tanpa semua fantasi itu. Ningsih Wulandari mengangguk. Saya mengenal orang yang tepat. Namanya Sri Handayani. Pengalaman 20 tahun, sangat disiplin, sangat serius, dan tidak akan membuang waktu dengan permainan anak-anak seperti itu. Bima Pradana merasa dirinya harus membuat keputusan yang sangat sulit. Malam itu ia masuk ke kamar putranya. Nak, Papa perlu bicara denganmu. Raffi Pradana langsung menoleh. Ada apa, Papa? Bima Pradana menarik napas panjang. Mungkin Maya Lestari harus pergi. Wajah Raffi Pradana langsung pucat. Kenapa? Para dokter berpikir kamu membutuhkan perawatan yang lebih serius. Tapi aku suka Maya Lestari. Bima Pradana menunduk. Papa tahu, Nak. Tapi kadang-kadang kita harus melakukan hal yang tidak kita sukai. Mata Raffi Pradana mulai berkaca-kaca. Papa, Maya Lestari membuatku bahagia. Bahagia bukan hal yang paling penting. Lalu apa yang paling penting? Untuk sesaat Bima Pradana ragu sebelum menjawab. Menjadi lebih baik. Tapi aku menjadi lebih baik bersama Maya Lestari. Hanya saja tidak seperti yang diinginkan para dokter. Air mata mulai mengalir di pipi anak itu. Papa, tolong jangan suruh dia pergi. Jangan menangis. Anak laki-laki harus kuat. Tapi aku baru 8 tahun. Usia tidak penting. Raffi Pradana terisak. Aku kuat kalau ada Maya Lestari. Bima Pradana tidak tahu harus menjawab apa lagi. Ia keluar dari kamar, meninggalkan putranya menangis sendirian. Keesokan paginya, saat Maya Lestari datang bekerja, ia dipanggil ke ruang kerja. Dari nada suara Bima Pradana, ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Maya Lestari, kami harus mengakhiri pekerjaan Anda. Jantungnya terasa berhenti sejenak. Boleh saya tahu alasannya? Para ahli berpikir Raffi Pradana membutuhkan pendekatan yang lebih tegas. Ahli yang mana? Dr. Ratna Paramita dan Ningsih Wulandari. Maya Lestari berusaha menahan emosinya. Tapi Raffi Pradana mengalami kemajuan besar. Tidak seperti yang seharusnya. Bagaimana seharusnya? Dia harus menerima kenyataannya dan berhenti hidup dalam fantasi. Fantasi itu justru membantunya menghadapi kenyataan. Tidak. Fantasi itu menghambatnya. Mata Maya Lestari mulai dipenuhi air mata. Bolehkah saya berpamitan dengannya? Bima Pradana menggeleng. Lebih baik tidak. Akan lebih mudah baginya beradaptasi dengan pengasuh baru. Dia akan sangat terpukul. Dia akan melewatinya. Anak-anak cepat beradaptasi. Tidak semua anak. Namun Bima Pradana tetap pada keputusannya. Maya Lestari akhirnya sadar tidak ada kata-kata yang bisa mengubah pikirannya. Kapan saya harus pergi? Hari ini. Pengasuh baru datang besok. Setidaknya bolehkah saya meninggalkan sepucuk pesan? Tidak perlu. Perpisahan yang cepat lebih baik.
Dengan hati hancur, Maya Lestari meninggalkan ruang kerja itu. Ia naik ke kamar Raffi Pradana, yang saat itu sedang tidur. Selama beberapa menit ia hanya duduk memandangi wajah kecil yang telah begitu ia sayangi. "Maafkan aku harus pergi, pejuang kecilku," bisiknya. "Kamu adalah anak paling berani yang pernah kukenal. Jangan pernah melupakan itu." Sebelum pergi, ia menyelipkan sebuah boneka beruang kecil di bawah bantal. Boneka itu sudah bersamanya sejak kecil. "Agar kamu tidak pernah merasa sendirian," bisiknya pelan sebelum keluar tanpa suara. Keesokan paginya, Raffi Pradana langsung mencari-cari Maya Lestari. "Mana Maya Lestari?" tanyanya kepada Ningsih Wulandari yang membawa sarapan. "Dia tidak bekerja di sini lagi." Anak itu tertegun. "Apa maksudnya?" "Ayahmu sudah mempekerjakan pengasuh baru yang lebih berkualitas." "Tapi Maya Lestari pergi kemana?" "Itu bukan urusan kita." Air mata langsung mengalir di wajah Raffi Pradana. Dia bahkan tidak berpamitan. "Jangan menangis." Anak laki-laki tidak menangis. "Aku ingin Maya Lestari. Dia hanya pegawai. Pengasuh baru lebih baik." Namun Raffi Pradana tidak bisa berhenti menangis. Saat itulah tangannya menemukan sesuatu di bawah bantal. Sebuah boneka beruang kecil. "Ini dari mana?" tanyanya. "Entahlah. Mungkin tertinggal." Raffi Pradana memeluk boneka itu erat dan langsung mengenali aroma yang sangat familiar. Saat itulah ia mengerti bahwa itu adalah hadiah perpisahan dari Maya Lestari. Sore harinya, pengasuh baru datang. Sri Handayani adalah wanita berusia 50 tahun yang tampak sangat serius, efisien, dan hampir tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. "Raffi Pradana, saya pengasuh baru Anda. Mulai hari ini kita akan menjalankan program rehabilitasi intensif." Anak itu langsung bertanya, "Mana Maya Lestari?" "Saya tidak tahu dan tidak tertarik untuk tahu. Saya di sini untuk merawat Anda secara profesional." "Apa Anda akan bermain denganku?" Sri Handayani menggeleng. "Saya tidak datang untuk bermain. Saya datang untuk membantu Anda menjadi lebih baik." "Bagaimana?" "Latihan, fisioterapi, disiplin, dan rutinitas yang ketat." "Lalu petualangan?" "Petualangan apa?" "Aku dan Maya Lestari sering pergi ke tempat-tempat luar biasa dalam permainan kami." Sri Handayani tertawa pendek. "Itu hanya membuang waktu. Mulai sekarang kita fokus pada hal-hal yang serius." Mendengar itu, Raffi Pradana merasa seolah seseorang baru saja menyiramkan air es ke seluruh tubuhnya. Pada hari-hari berikutnya, seluruh rutinitas berubah total. Tidak ada lagi petualangan, tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi imajinasi. Yang tersisa hanyalah latihan mekanis, suasana sunyi yang menekan, dan disiplin yang kaku. Raffi Pradana mengalami kemunduran dengan sangat cepat. "Kenapa kamu tidak melakukan latihan dengan benar?" tegur Sri Handayani suatu pagi. "Aku tidak ingin melakukannya," jawab Raffi Pradana pelan. "Keinginan tidak penting. Kamu harus melakukannya." Anak itu menunduk. Dulu Maya Lestari membuat latihan menjadi permainan. Sri Handayani langsung menjawab dingin, "Permainan itu tidak berguna. Latihan tetaplah latihan." Sejak saat itu Raffi Pradana berhenti bekerja sama. Ia menjadi apatis, pendiam, dan selalu terlihat sedih. Seminggu kemudian, Bima Pradana mulai menyadari perubahan itu. "Bagaimana perkembangan Raffi Pradana?" tanyanya kepada Sri Handayani. "Dia sangat sulit diatur," jawab wanita itu. "Maksudnya?" "Dia tidak mengikuti instruksi, tidak melakukan latihan dengan benar, dan terus bertanya tentang pengasuh sebelumnya." "Apa yang sudah Anda lakukan?" "Saya menjelaskan bahwa dia harus melupakan semua fantasi itu dan fokus pada kenyataan." Ketika Bima Pradana pergi mengunjungi putranya, ia terkejut. Raffi Pradana terlihat lebih kurus, lebih pucat, dan lebih sedih daripada sebelumnya. "Halo, Nak."
Halo, Papa. Semangat yang dulu sempat kembali kini hilang sepenuhnya dari suaranya. Bagaimana keadaanmu? Raffi Pradana hanya mengangkat bahu. Biasa saja. Biasa seperti apa? Anak itu menatap kosong ke depan. Seperti sebelum Maya Lestari datang. Jawaban itu menghantam hati Bima Pradana seperti pukulan keras. Pengasuh baru tidak baik? Tanyanya hati-hati. Dia terlalu serius. Bima Pradana mencoba membela diri. Serius itu bagus. Mungkin bagi Papa. Saat itu Bima Pradana menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat penting telah padam dalam diri putranya. 2 minggu setelah kepergian Maya Lestari, keadaan semakin memburuk. Raffi Pradana mulai menolak makanan. Dia tidak mau makan, lapor Sri Handayani. Katanya tidak lapar. Apa Anda memaksanya? Saya mencoba, tetapi dia malah muntah. Apakah dokter sudah dipanggil? Dokter Ratna Paramita mengatakan ini hanya fase adaptasi yang normal. Namun Bima Pradana semakin khawatir karena tubuh anaknya tampak semakin lemah dari hari ke hari. Pada minggu ketiga, Raffi Pradana mengalami demam tanpa penyebab yang jelas. Bima Pradana segera memanggil Dr. Arya Mahendra, dokter anak yang selama ini ia percayai. Dokter, apa yang terjadi? Tanyanya cemas. Setelah memeriksa dengan teliti, Dr. Arya Mahendra menggeleng. Secara fisik saya tidak menemukan masalah serius. Lalu kenapa dia demam? Kemungkinan besar karena stres emosional. Bima Pradana terkejut. Stres? Anak-anak bisa sakit karena kesedihan, terutama anak-anak yang pernah mengalami trauma besar. Tapi dia mendapatkan perawatan terbaik. Perawatan medis, ya. Tapi bagaimana dengan perawatan emosional? Untuk pertama kalinya Bima Pradana tidak mampu menjawab. Setelah beberapa saat, dokter kembali bertanya, apakah ada perubahan besar dalam hidupnya baru-baru ini? Kami mengganti pengasuhnya. Apakah dia dekat dengan pengasuh sebelumnya? Sedikit. Dr. Arya Mahendra menatapnya serius. Sedikit atau sangat dekat? Bima Pradana terdiam sebelum akhirnya mengaku, sangat dekat. Dokter itu mengangguk perlahan. Itulah kemungkinan penyebabnya. Anak-anak dalam kondisi rentan sering membangun ikatan yang sangat kuat dengan orang yang memberi mereka rasa aman dan kasih sayang. Tapi dia hanya seorang pegawai. Bagi Anda mungkin begitu. Bagi anak itu, mungkin jauh lebih dari itu. Setelah jeda singkat, Dr. Arya Mahendra melanjutkan, Pak Bima Pradana, boleh saya memberi saran? Tentu. Hubungi kembali Maya Lestari, setidaknya untuk 1 kunjungan. Kehadirannya mungkin bisa membantu proses pemulihan anak Anda. Setelah dokter pergi, Bima Pradana duduk sendirian dalam kebimbangan. Harga dirinya mengatakan satu hal, tetapi cintanya kepada putranya mengatakan hal yang lain. Malam itu ia masuk ke kamar Raffi Pradana yang masih terjaga menatap langit-langit. Nak, boleh Papa bertanya sesuatu? Boleh, Papa. Apa kamu sangat menyukai Maya Lestari? Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mata Raffi Pradana kembali menunjukkan sedikit cahaya. Sangat suka, Papa. Kenapa? Karena dia membuatku tertawa. Bima Pradana menunduk. Dan sekarang kamu tidak tertawa lagi. Aku tidak ingin tertawa. Karena Maya Lestari? Anak itu berpikir sesaat sebelum menjawab dengan jujur. Maya Lestari membuatku merasa seperti anak normal. Tapi kamu memang berbeda, Nak. Aku tahu. Tapi saat bersama dia, aku bisa melupakannya. Kejujuran itu membuat Bima Pradana tidak mampu berkata apa-apa. Setelah beberapa saat ia bertanya pelan, kalau Maya Lestari kembali, apa kamu akan merasa lebih baik? Mata Raffi Pradana langsung dipenuhi harapan. Dia bisa kembali? Papa tidak tahu, tapi Papa bisa mencoba. Air mata kembali muncul di wajah anak itu. Tolong,
Papa, tolong coba. Aku janji akan patuh, melakukan semua latihan, dan tidak mengeluh lagi. Nada putus asa dalam suaranya membuat hati Bima Pradana hancur. Papa akan memikirkannya. Malam itu ia tidak bisa tidur sedikit pun. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan terjadi, ia berani mengakui pada dirinya sendiri bahwa mungkin selama ini ia telah membuat kesalahan besar. Keesokan harinya, meskipun ditentang oleh Dr. Ratna Paramita dan Ningsih Wulandari, Bima Pradana memutuskan untuk mencari Maya Lestari. Namun ternyata menemukan wanita itu tidak semudah yang ia bayangkan. Ternyata menemukan Maya Lestari tidak semudah yang dibayangkan. Ia sudah pindah pekerjaan, pindah tempat tinggal, bahkan mengganti nomor teleponnya. Akhirnya Bima Pradana menyewa seorang detektif pribadi. 3 hari kemudian, pria itu kembali membawa kabar. Saya sudah menemukan wanita itu. Bima Pradana langsung berdiri. Di mana dia? Dia bekerja di sebuah panti asuhan untuk anak berkebutuhan khusus di pusat Jakarta. Mendengar itu, hati Bima Pradana terasa perih. Sementara Raffi Pradana semakin terpuruk di rumah, Maya Lestari justru sedang membantu anak-anak lain yang membutuhkan kasih sayangnya. Di mana alamatnya? Sore itu juga Bima Pradana pergi ke panti asuhan tersebut. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan villa keluarganya, tetapi bersih, hangat, dan dipenuhi anak-anak dengan berbagai keterbatasan. Dari kejauhan ia melihat Maya Lestari berada di halaman bersama beberapa anak laki-laki pengguna kursi roda. Ia sedang mengajarkan permainan basket adaptif sambil mengubahnya menjadi petualangan luar angkasa. Astronot, kalian harus memasukkan bola ke kapal induk, teriaknya penuh semangat. Anak-anak tertawa riang dan berlomba-lomba memasukkan bola ke keranjang. Bima Pradana hanya berdiri memperhatikan. Wajah Maya Lestari bersinar penuh kebahagiaan, dan anak-anak itu tampak sangat hidup. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa inilah lingkungan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Raffi Pradana. Ketika Maya Lestari melihatnya, ia tampak terkejut. Pak Bima Pradana? Halo, Maya Lestari. Bolehkah saya bicara sebentar? Tentu. Mereka berjalan menjauh dari anak-anak. Bagaimana kabar Anda? Tanya Maya Lestari. Baik. Dan Anda? Baik juga. Bagaimana keadaan Raffi Pradana? Kekhawatiran yang tulus terdengar jelas dalam suaranya. Wajah Bima Pradana langsung berubah muram. Dia tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Sejak Anda pergi, dia mengalami depresi. Dia berhenti makan dengan baik, demam, dan tidak mau menjalani fisioterapi. Hati Maya Lestari langsung terasa sesak. Kasihan sekali. Dokter mengatakan kemungkinan besar itu karena tekanan emosional. Dan saya rasa mereka benar. Untuk beberapa saat mereka terdiam. Akhirnya Bima Pradana berkata pelan, Maya Lestari, saya telah melakukan kesalahan. Wanita itu tampak terkejut. Kesalahan? Saya seharusnya tidak memecat Anda. Raffi Pradana jauh lebih baik saat bersama Anda. Maya Lestari mengangguk pelan. Dia membutuhkan kasih sayang, Pak. Bukan hanya perawatan medis. Sekarang saya mengerti. Bima Pradana ragu sejenak sebelum melanjutkan. Maukah Anda kembali? Maya Lestari tidak langsung menjawab. Pak Bima Pradana, ketika saya pergi, Raffi Pradana sangat hancur. Jika saya kembali lalu harus pergi lagi suatu hari nanti, dia akan lebih terluka. Itu tidak akan terjadi. Saya berjanji. Bagaimana dengan Dr. Ratna Paramita dan Ningsih Wulandari? Mereka pasti akan terus mencari masalah. Saya yang akan mengurus mereka. Anda yakin? Sangat yakin. Raffi Pradana membutuhkan Anda. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Dan saya rasa saya juga membutuhkan Anda. Maya Lestari menatapnya bingung. Apa maksudnya? Bima Pradana menunduk sejenak.
Anda mengajarkan saya bahwa putra saya lebih dari sekadar keterbatasannya. Saya harus belajar menjadi ayah yang baik lagi. Mata Maya Lestari mulai berkaca-kaca. Saya ingin kembali. Raffi Pradana sangat berarti bagi saya. Wajah Bima Pradana langsung menunjukkan harapan. Jadi Anda mau kembali? Ya, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya bukan hanya pengasuh. Saya juga pendidik. Saya ingin kebebasan untuk membantu Raffi Pradana dengan cara yang menurut saya terbaik. Anda akan mendapatkannya. Dan jika ada yang mempertanyakan metode saya akan membela Anda. Maya Lestari tersenyum. Kalau begitu, saya setuju. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Bima Pradana merasakan kelegaan. Sebelum pergi ia berkata lirih, "Terima kasih karena telah memaafkan kesalahan saya." Maya Lestari tersenyum lembut. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang penting adalah keberanian untuk memperbaikinya. Keesokan harinya Maya Lestari kembali ke villa keluarga Pradana. Saat ia masuk ke kamar, Raffi Pradana masih tertidur. Ia duduk di samping ranjang dan berbisik pelan, "Raffi Pradana, ini aku, Maya Lestari." Anak itu membuka mata perlahan. Selama beberapa detik ia mengira sedang bermimpi. "Maya Lestari, benarkah ini kamu?" "Ya, pejuang kecilku." Mata Raffi Pradana langsung dipenuhi cahaya kebahagiaan. "Kamu kembali. Aku tahu kamu akan kembali. Aku kembali, dan aku tidak akan pergi lagi." Anak itu langsung merentangkan kedua tangannya untuk memeluknya. Saat Maya Lestari membungkuk untuk membalas pelukan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam ledakan kebahagiaan yang tidak terkendali, Raffi Pradana berusaha bangkit dari tempat tidur agar bisa memeluknya lebih erat. Selama beberapa detik yang terasa mustahil, kedua kakinya bergerak. "Maya Lestari," teriaknya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia benar-benar berhasil berdiri. Maya Lestari membeku karena terkejut. "Raffi Pradana, kamu berdiri?" Anak itu menangis bahagia. "Aku berdiri. Aku benar-benar berdiri." Pada saat yang sama, Bima Pradana masuk ke kamar dan menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Putranya yang selama ini diyakini tidak akan pernah berjalan lagi kini berdiri sambil memeluk Maya Lestari. "Ya Tuhan," bisiknya. Raffi Pradana menoleh kepadanya dengan air mata kebahagiaan. "Papa, aku bisa berdiri. Aku benar-benar bisa berdiri." Bima Pradana langsung berlari menghampiri dan memeluk putranya sambil menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itulah Dr. Arya Mahendra dipanggil dengan segera untuk memeriksa keadaan Raffi Pradana. Dr. Arya Mahendra yang dipanggil dengan tergesa-gesa segera memeriksa Raffi Pradana. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, ia tampak sangat terkejut. "Ini kasus yang luar biasa," katanya. "Cedera pada tulang belakangnya mungkin tidak separah yang kita perkirakan sebelumnya." Bima Pradana masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kalau begitu kenapa selama ini dia tidak bisa berdiri?" Dr. Arya Mahendra menjawab dengan tenang, "Kadang-kadang trauma psikologis dapat menghambat pemulihan fisik. Guncangan emosional yang sangat besar bisa mengganggu sinyal neurologis dalam tubuh." "Dan sekarang?" tanya Bima Pradana. "Sekarang, dengan dukungan emosional yang tepat, sinyal-sinyal itu tampaknya kembali bekerja." Dokter itu kemudian menoleh ke arah Maya Lestari. "Apa sebenarnya yang Anda lakukan?" Maya Lestari tersenyum pelan. "Tidak ada yang istimewa. Saya hanya menyayanginya sebagaimana dia pantas disayangi." Senyum hangat muncul di wajah Dr. Arya Mahendra. Kadang-kadang cinta adalah obat terbaik. Berita tentang perkembangan luar biasa Raffi Pradana menyebar dengan cepat. Ketika Dr. Ratna Paramita mendengarnya, ia sangat terkejut. Itu tidak mungkin. Anak lumpuh tidak bisa pulih hanya karena kasih sayang. Bima Pradana menatapnya dingin.
Tapi kenyataannya dia membaik. Pasti ada kesalahan diagnosis. Kesalahan yang sebenarnya adalah saya terlalu lama mempercayai metode Anda yang tidak manusiawi. Wajah dokter itu memucat. Pak Bima Pradana, tuduhan seperti itu sangat serius. Yang jauh lebih serius adalah memperlakukan seorang anak seperti mesin yang rusak. Hari itu juga Bima Pradana memecat Dr. Ratna Paramita. Tidak lama kemudian giliran Ningsih Wulandari menerima keputusan yang sama. Pak, saya sudah bekerja 15 tahun di rumah ini, katanya dengan suara gemetar. Bima Pradana menjawab tegas, dan selama beberapa bulan terakhir Anda melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Silakan berkemas. Setelah kepergian mereka, suasana rumah berubah total. Maya Lestari tidak lagi diperlakukan seperti pegawai, melainkan seperti bagian dari keluarga. Beberapa hari kemudian, Raffi Pradana berkata saat makan siang, "Papa, bolehkah Maya Lestari makan malam bersama kita malam ini?" Bima Pradana tersenyum. "Tentu saja, Nak." Saat makan malam berlangsung, Raffi Pradana dengan penuh semangat menceritakan perkembangan kesehatannya. Dokter Arya Mahendra bilang aku mungkin bisa berjalan normal lagi. Itu kabar yang luar biasa, jawab Bima Pradana, tetapi tatapannya justru tertuju pada Maya Lestari. Dan tahu tidak kenapa aku bisa membaik? Tanya Raffi Pradana. Kenapa? Karena Maya Lestari mengajarkanku bahwa aku lebih dari sekadar kedua kakiku. Mata Maya Lestari langsung berkaca-kaca. Raffi Pradana, kamu selalu istimewa. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Anak itu menoleh ke ayahnya. Kalau Papa, apakah Papa juga menganggap aku istimewa? Bima Pradana memandang putranya, lalu memandang Maya Lestari. Ya. Dan Papa juga percaya bahwa Maya Lestari adalah orang yang sangat istimewa. Raffi Pradana langsung bertepuk tangan dengan gembira. Papa suka Maya Lestari. Wajah Bima Pradana langsung memerah. Bukan begitu. Iya, Papa suka. Aku sering melihat kalian saling memandang. Kini giliran Maya Lestari yang tersipu malu. Raffi Pradana, ayahmu dan aku hanya, anak itu langsung menyela dengan senyum lebar. Sedang jatuh cinta. Bima Pradana dan Maya Lestari saling menatap tanpa tahu harus menjawab apa. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu, kata Bima Pradana berusaha tetap tenang. Kenapa tidak? Aku akan sangat senang kalau Maya Lestari menjadi ibuku. Suasana meja makan langsung hening. Nak, hal seperti itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kenapa? Tanya Raffi Pradana polos. Kalian saling suka. Aku juga menyukai kalian berdua. Bukankah itu sederhana? Logika sederhana seorang anak membuat kedua orang dewasa itu tidak mampu membalas. Malam itu, setelah Raffi Pradana tertidur, Bima Pradana mengajak Maya Lestari berbicara di taman rumah. Tentang apa yang dikatakan Raffi Pradana tadi, Maya Lestari langsung menggeleng pelan. Dia masih anak-anak. Dia tidak memahami perbedaan dunia kita. Bima Pradana menatapnya serius. Bagaimana kalau dia benar? Benar tentang apa? Tentang kita yang saling menyukai. Maya Lestari terdiam. Bima Pradana menarik napas panjang. Selama berbulan-bulan melihat cara Anda merawat putra saya jatuh cinta kepada Anda. Pak Bima Pradana, panggil saya Bima Pradana saja. Maya Lestari menunduk. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Lalu kenapa? Jawabnya. Raffi Pradana mengajarkan kepada saya bahwa perbedaan tidak berarti apa-apa jika ada cinta. Biarlah orang lain berbicara sesuka mereka. Yang penting adalah kebahagiaan anak saya dan kebahagiaan saya. Maya Lestari masih ragu. Bagaimana jika semuanya tidak berhasil? Bima Pradana tersenyum lembut. Bagaimana kalau justru berhasil? Maya Lestari memandang ke arah rumah tempat Raffi Pradana tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku juga mencintaimu, katanya pelan. Tapi aku takut.
Takut apa? Takut kehilangan Raffi Pradana lagi. Dia sudah seperti anakku sendiri. Mata Bima Pradana melembut. Kalau kamu mau menikah denganku, dia akan benar-benar menjadi anakmu. Air mata mulai mengalir di wajah Maya Lestari. Apa kamu sedang melamarku? Ya. Bima Pradana menggenggam kedua tangannya. Maya Lestari, maukah kamu menikah denganku dan menjadi ibu bagi Raffi Pradana? Suaranya bergetar. Tolong katakan ya. Kami membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Maya Lestari memandang pria itu, lalu menoleh ke jendela kamar tempat Raffi Pradana tertidur. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia tersenyum sambil menangis. Aku menerima lamaranmu. Wajah Bima Pradana langsung dipenuhi kebahagiaan. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, ia memeluk dan mencium Maya Lestari, sadar bahwa akhirnya ia telah menemukan orang yang selama ini dibutuhkan oleh keluarganya. 6 bulan kemudian, pada suatu Sabtu pagi yang cerah, taman villa keluarga Pradana dihiasi sederhana namun indah untuk sebuah pernikahan yang penuh haru. Raffi Pradana, yang kini sudah dapat berjalan dengan normal, menjadi pembawa cincin pernikahan. Dengan bangga ia mengenakan jas kecil yang rapi sambil membawa cincin menuju altar. Saat menyerahkan cincin itu, ia berbisik kepada ayahnya, "Papa, terima kasih sudah menikahi Maya Lestari." Mata Bima Pradana langsung berkaca-kaca. Dan Papa berterima kasih karena kamu telah mengajarkan arti cinta. Selama prosesi berlangsung, ketika penghulu bertanya apakah Raffi Pradana menerima Maya Lestari sebagai ibunya, anak itu langsung menjawab keras tanpa ragu, "Saya menerima. Sejak awal dia memang sudah menjadi ibu saya." Para tamu tertawa dan menangis haru secara bersamaan. Ketika Bima Pradana dan Maya Lestari resmi menjadi suami istri dan saling berciuman, Raffi Pradana langsung memeluk mereka berdua. "Sekarang kita benar-benar keluarga." Setahun kemudian, pada suatu sore hari Minggu yang tenang, mereka bertiga duduk di taman. Raffi Pradana berlari mengejar bola sementara Bima Pradana dan Maya Lestari duduk di meja piknik memperhatikannya. Tiba-tiba Maya Lestari memegang perutnya yang mulai membulat. "Aku punya kabar." Bima Pradana langsung menoleh. "Kabar apa?" Senyum lebar muncul di wajahnya ketika mendengar jawaban itu. "Raffi Pradana akan memiliki adik." "Benarkah?" tanya Bima Pradana dengan penuh kebahagiaan. Dari kejauhan Raffi Pradana yang mendengar percakapan itu langsung berlari mendekat. "Adik? Benar-benar adik?" Maya Lestari mengangguk. Anak itu melompat kegirangan. "Aku akan mengajarinya berjalan, berlari, dan bermain." Bima Pradana tertawa sambil memeluk keluarganya. Namun beberapa saat kemudian Raffi Pradana bertanya polos, "Bagaimana kalau adikku lahir dengan masalah seperti aku dulu?" Maya Lestari tersenyum hangat. "Kalau begitu kita akan tetap mencintainya dengan cara yang sama. Karena keluarga berarti mencintai tanpa syarat. Sama seperti kalian mencintaiku dan sama seperti kami mencintaimu." Mendengar itu, Raffi Pradana langsung memeluknya erat. "Mama Maya Lestari, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih karena mengajarkanku bahwa keajaiban ada ketika kita tidak menyerah pada orang yang kita cintai." Bima Pradana memandang istri yang sedang mengandung, putra yang kini bisa berlari dengan bebas, dan bayi yang akan segera lahir. Saat itu ia menyadari bahwa kadang-kadang hadiah terbaik dalam hidup datang dalam bentuk cobaan yang paling berat. 2 tahun kemudian, keluarga mereka kembali bertambah besar. Selain Raffi Pradana, kini ada juga Nadira Pradana, seorang balita perempuan berusia 1 tahun yang merangkak di taman di bawah pengawasan kakaknya. "Nadira Pradana, jangan makan rumput," teriak Raffi Pradana sambil berlari mengejar adiknya. Dari beranda rumah, Maya Lestari memperhatikan mereka dengan wajah berseri-seri. Bima Pradana datang dari belakang dan memeluknya. "Ada yang kamu sesali?" tanyanya. "Tidak pernah." "Dan kamu?" balas Maya Lestari. Bima Pradana tersenyum. "Mungkin hanya satu. Aku terlalu lama menyadari bahwa kamulah yang dibutuhkan keluarga kami."
Maya Lestari mengangguk pelan. Kadang-kadang hal terbaik datang pada waktu yang tepat, bukan pada waktu yang kita inginkan. Benar. Tidak lama kemudian Raffi Pradana datang berlari sambil menggendong Nadira Pradana. Papa, Mama, Nadira Pradana baru saja berjalan. Serius? Tanya Maya Lestari dengan mata berbinar. Serius. Dia berjalan 3 langkah sendirian. Seluruh keluarga segera berkumpul di taman untuk melihatnya. Dengan kaki kecil yang masih goyah, Nadira Pradana mencoba berjalan beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh terduduk sambil tertawa riang. Dia akan kuat seperti kakaknya, kata Bima Pradana bangga. Aku akan mengajarinya menjadi pemberani, tambah Raffi Pradana dengan dada membusung. Maya Lestari mencium keningnya. Kamu sudah mengajarinya hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Sore itu, setelah kedua anak tertidur, Bima Pradana dan Maya Lestari duduk bersama di beranda. Boleh aku mengaku sesuatu? Tanya Bima Pradana. Tentu. Ia menatap ke arah taman yang mulai gelap. Ketika Raffi Pradana mengalami kecelakaan, aku berpikir hidup kami sudah berakhir. Dan sekarang? Bima Pradana tersenyum lembut. Sekarang aku mengerti bahwa saat itu justru hidup kami baru dimulai. Bagaimana bisa? Kalau Raffi Pradana tidak mengalami semua itu, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam hidup kami. Aku tidak akan pernah belajar menjadi ayah yang sesungguhnya. Keluarga ini tidak akan pernah terbentuk. Maya Lestari menggenggam tangannya. Kadang-kadang Tuhan menggunakan masa-masa paling sulit untuk memberikan hadiah terbesar. Bima Pradana mengangguk. Raffi Pradana adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Ia menatap istrinya penuh kasih. Dan kamu adalah hadiah terbesar berikutnya. Air mata hangat muncul di mata Maya Lestari. Sebenarnya kalianlah hadiah terbesar untukku. Karena sebelum bertemu kalian, aku tidak pernah benar-benar memiliki keluarga. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara-suara hangat yang memenuhi rumah. Dari kamar terdengar suara Raffi Pradana yang sedang berbicara sendiri sambil bermain. Sementara dari kamar bayi terdengar celoteh kecil Nadira Pradana yang mulai belajar mengucapkan kata-kata pertamanya. Setelah beberapa saat, Bima Pradana tersenyum dan berkata pelan, tahu tidak bagian terbaik dari semua ini? Maya Lestari menoleh kepadanya. Apa? Bima Pradana memandang ke arah taman tempat anak-anak mereka bermain setiap hari. Raffi Pradana benar sejak awal. Tentang apa? Tentang cinta. Cinta benar-benar mampu memindahkan gunung dan membuat seorang anak yang pernah kehilangan harapan bisa berdiri dan berjalan kembali. Maya Lestari tersenyum haru. Dan cinta juga membuat seorang pria yang keras kepala belajar membuka hatinya. Bima Pradana tertawa pelan. Dan membuat seorang wanita sederhana menjadi ratu dalam rumah yang dulu terasa kosong. Mereka saling menatap penuh kasih lalu berciuman saat matahari perlahan tenggelam di ufuk Jakarta. Saat itu mereka tahu bahwa apa yang telah mereka bangun jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Mereka telah membangun sebuah keluarga yang berdiri di atas cinta yang tulus, penerimaan tanpa syarat, dan keyakinan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Raffi Pradana memang benar. Pada akhirnya, semuanya selalu kembali kepada cinta. Ketika cinta itu tulus, ia mampu menyembuhkan luka terdalam, menghancurkan penghalang terbesar, dan menghadirkan keajaiban yang tampaknya mustahil terjadi. Kisah tentang anak laki-laki yang berdiri untuk memeluk orang yang dicintainya kemudian menjadi cerita yang selalu dikenang dalam keluarga Pradana. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu mengingat kalimat yang sama, cinta selalu menemukan jalannya. Beberapa tahun kemudian, kalimat itu masih tergantung di ruang keluarga mereka sebagai pengingat bahwa harapan tidak boleh pernah hilang. Dan setiap kali Raffi Pradana melihatnya, ia akan tersenyum kepada Maya Lestari, kepada Bima Pradana, dan kepada adiknya Nadira Pradana, karena ia tahu bahwa seluruh hidupnya berubah bukan karena obat yang mahal atau rumah yang megah, melainkan karena seseorang pernah memilih untuk tidak menyerah padanya. Itulah alasan mengapa keluarga mereka tetap kuat, tetap bahagia, dan tetap saling mencintai hingga akhir hayat. Tamat. Rahasia Keluarga.